Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 5E, Universitas Subang, Program Studi Sistem Informasi, akan menjelaskan terkait dengan penerapan ERP dengan menggunakan ODO pada PT Patria Inti Persada atau bisa disingkat PIP. Dengan anggota kelompok, di sini ada saya Nurmaini Tasari dengan NPM D1A221007, kemudian ada Erik Afandi dengan NPM D1A221017, ada Soliha Tuljana dengan NPM D1A221000, kemudian ada Dimas Hidayat dengan NPM D1A221010. Di sini ada terkait profil perusahaan PT Patria Inti Persada atau PIP, merupakan perusahaan penyedia layanan internet yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2018. PIP memiliki fokus utama pada penyediaan internet dengan kualitas koneksi yang tinggi, serta solusi integrasi sistem teknologi informasi dan komunikasi. Layanan yang disediakan mencakup berbagai aspek, antara lain jaringan dan VSAT service, dengan visi untuk menjadi pemimpin dalam industri layanan internet. PIP berkomitmen untuk menyediakan layanan internet yang handal, cepat, dan terjangkau untuk berbagai segmen pasar, mulai dari individu, bisnis kecil, hingga perusahaan besar. Di sini ada proses bisnis yang digunakan. Yang pertama, start pelanggan menghubungi CS, lalu CS mencatat detail permintaan, lalu perlu validasi supervisor. Jika tidak, CS meneruskan detail ke tim teknis. Jika ya, supervisor memvalidasi permintaan disetujui. Jika ya, CS meneruskan detail ke tim teknis, lalu N permintaan diproses. Jika tidak, CS memberitahu penolakan, N permintaan ditolak. Selanjutnya ada survei lokasi. Di sini ada flowchart yang pertama, survei setujui, tim teknis menjadwalkan instalasi, selanjutnya tim teknis menyiapkan perangkat, seterusnya tim teknis melakukan instalasi, seterusnya tim teknis memberikan pelatihan, seterusnya tim teknis membuat laporan instalasi, seterusnya laporan diserahkan ke CS, seterusnya CS melakukan aktivasi layanan, dan seterusnya N layanan aktif. Di sini yang ketiga yaitu instalasi dan aktivasi layanan, yang dimulai dari tim teknisi menerima permintaan, tim teknisi menghubungi pelanggan, lalu tim teknisi melakukan survei lokasi, lalu tim teknisi membuat laporan survei, lalu diserahkan ke supervisor. Laporan disetujui. Jika ya, survei selesai. Jika tidak, teknisi merevisi laporan, lalu laporan diserahkan ke supervisor. Laporan disetujui. Jika ya, survei selesai. Kemudian di sini ada proses bisnis terkait penagihan, dimulai ketika layanan aktif, kemudian customer service menyerahkan data ke tim keuangan, kemudian tim keuangan membuat invoice, kemudian invoice dikirim ke pelanggan, kemudian apakah pembayaran diterima? Jika ya, tim keuangan akan mencatat pembayaran dan N pembayaran tercatat. Jika tidak, tim keuangan akan mengirim pengingat, kemudian kembali kepada proses pembayaran diterima, hingga tim keuangan akan mencatat pembayaran dan N pembayaran tercatat. Oke, selanjutnya pemeliharaan dan perbaikan. Di sini ada flowchartnya. Yang start, pelanggan melaporkan gangguan, terus CS mencatat laporan gangguan, seterusnya
tiket diteruskan ke tim teknis, terusnya tim teknis melakukan diagnosa, terusnya perlu kunjungan ke lokasi ya atau tidak. Kalau misalkan tidak, tim teknis memberikan solusi remote, terusnya tim teknis membuat catatan solusi, terusnya catatan diserahkan ke CS, terusnya CS menutup tiket, terusnya dan tiket ditutup dan end. Kalau misalkan ya, tim teknis menjadwalkan kunjungan, seterusnya tim teknis melakukan perbaikan, terusnya tim teknis membuat laporan perbaikan, terusnya laporan diserahkan ke CS, terusnya CS menutup tiket, dan end, tiket ditutup. Baik, di sini ada tujuan penerapan ODO. Penerapan ODO pada implementasi ERP di PT Patria Inti Persada atau disingkat PIP bertujuan untuk mengoptimalkan proses bisnis dengan menyediakan solusi ERP yang terintegrasi. ODO mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti akuntansi, penjualan, pemberian, dan proyek dalam satu platform, meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. Selain itu, sistem ini memungkinkan pengelolaan data yang terpusat, memudahkan akses informasi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Dengan fleksibilitas dan skabilitasnya, ODO dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang berkembang, biaya implementasi yang efisien, dan dukungan dari komunitas serta layanan resmi ODO juga menjadi pertimbangan utama dalam pemilihannya. Apa itu ODO? ODO adalah perangkat lunak ERP yang fleksibel dan terintegrasi yang membuat bisnis mengelola banyak hal seperti akuntansi, penjualan, pembelian, dan proyek. Arsitektur modular ODO memungkinkan pengguna memilih dan menerapkan modul sesuai kebutuhan bisnis mereka, meningkatkan skalabilitas dan efisien, untuk meningkatkan produktivitas dan menyederhanakan proses kerja. ODO cocok untuk bisnis dari berbagai skala karena antarmuka yang mudah digunakan, dukungan komunikasi yang luas, dan biaya implementasi yang relevan rendah. Modul ODO terpilih yang pertama yaitu ada modul penjualan sales. Modul ini memungkinkan PT PIP untuk mengelola proses penjualan mulai dari pembuatan penawaran, konfirmasi, pemesanan, hingga pengiriman dan pembuatan faktur sehingga meningkatkan efisien dalam manajemen penjualan dan memastikan alur penjualan yang lebih terorganisir. Selanjutnya ada modul website, di mana modul ini dilengkapi dengan berbagai alat untuk mendesain halaman web, mengelola konten, dan mengintegrasikan situs dengan berbagai modul ODO lainnya, seperti e-commerce, sales, CRM, marketing, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu modul HR Employees. Modul ini memungkinkan untuk mencatat dan mengelola berbagai data terkait karyawan seperti informasi pribadi, jabatan, kontrak kerja, departemen, dan banyak lagi. Modul ini juga mendukung pengelolaan kehadiran, absensi, penggajian, dan kinerja karyawan. Oke, selanjutnya ada modul helpdesk. Modul ini digunakan untuk mengelola layanan dukungan pelanggan, termasuk pengelolaan tiket atau permintaan bantuan support tiket, pemantauan masalah yang dihadapi pelanggan, dan pengelolaan tim dukungan. Nah, selanjutnya akan diperlihatkan implementasi dari modul-modul yang telah terpilih pada ODO itu sendiri. Yang pertama akan dijelaskan terkait dengan modul website, di mana modul ini digunakan untuk mengelola tampilan konten yang akan dilihat oleh pengunjung, di mana di sini berkaitan dengan pemilihan menu pada navbar dan juga informasi-informasi yang akan ditampilkan.
Selain itu juga berkaitan dengan pemilihan warna, gambar, kemudian teks yang akan ditampilkan. Di sini kami sudah melakukan implementasi terkait dengan tampilan yang akan dilihat oleh pengunjung. Di mana di sini ada menunya itu ada home, layanan, pemesanan, perusahaan, di mana di dalamnya ada berita, kemudian tentang kami. Selanjutnya juga ada menu kontak kami. Dan juga ada menu help. Di sini ada informasi terkait dengan PT Patria Inti Persada sebagai penyedia jasa layanan internet yang dedicated dan broadband. Di sini ada informasi terkait tentang kami. Ini informasi singkat terkait dengan profil PT Patria Inti Persada atau bisa disingkat dengan PIP. Nah, di sini ada terkait dengan informasi promosi internet pada PT Patria Inti Persada, di mana di sini kecepatan yang variatif, harga kompetitif, unlimited data, dukungan pelanggan, dan juga pemasangan yang cepat. Nah, di sini ada informasi terkait layanan yang disediakan, juga ada daftar dan fitur utama dari layanan yang tersedia. Nah, di sini ada informasi terkait keunggulan di PT Patria itu sendiri. Yang pertama itu free konsultasi, yang kedua unlimited, yang ketiga kecepatan variatif, dan juga di sini ada footer yang berisi informasi singkat PT Patria Inti Persada juga. Nah, di menu layanan ini ada informasi terkait paket internet rumahan yang bisa dilakukan booking. Nah, button booking ini akan mengarahkan kepada WhatsApp dari PT Patria itu sendiri. Kemudian di sini ada paket corporate dan juga bisa dilakukan booking. Nah, di sini terkait dengan informasi kerjasama di mana ada PT Telkom, Indosat, HSP, Moratelindo, Apik, Apji, Logo Ipsum, Waskita, dan juga Kominfo. Di informasi pemesanan di sini terkait dengan produk-produk yang bisa dipesan oleh pengunjung. Di sini kami contohkan ketika paket Home Easy akan dilakukan pemesanan oleh pengunjung. Bisa dilakukan dengan menambahkan ke keranjang, kemudian memilih kuantiti yang akan ditambahkan, berapa, dan juga bisa melakukan penambahan pada keranjang atau bisa melakukan proses check out. Kami di sini akan melakukan penambahan pada keranjang. Di sini melakukan proses check out. Jika tidak ingin melakukan check out sekarang, bisa melakukan klik pada button continue shopping. Dan di sini ada menu perusahaan yang di dalamnya ada berita. Menu berita ini berisi terkait dengan berita-berita yang ada pada PT Patria Inti Persada. Kemudian di sini ada informasi terkait tentang kami. Di sini informasi singkat PT Patria Inti Persada. Di sini ada bisa melakukan kontak pada PT Patria Inti Persada dengan mengisi form yang tersedia pada menu help. Di sini dapat melakukan input tiket dengan mengisi form yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Solihatul Jannah. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul sales.
di mana yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada beberapa contoh yang sebelumnya sudah dikonfirmasi. Kita langsung saja mengetik new ini. Di sini akan muncul beberapa form, ada customer, invoice, delivery, terus payment, produk, dan lain-lain. Sebelum kita membuat ini, kita harus mempunyai customer dan produk kita. Bagaimana caranya membuat customer, yaitu kita harus klik order, lalu customer. Nah, di sini juga udah ada beberapa customer yang sudah dibikin sebelumnya. Kita akan membuat customer baru. Nah, di sini tergantung customer individual atau company. Di sini saya akan contohnya akan mengambil customer individual. Misalnya namanya Zahwa. Di sininya Jalan Dino, City Subang, Indonesia. Sininya Jawa Barat. Lalu di sini ada nomor telepon. Jika ada dicantumkan. Di sini juga ada mobile. Jika ada dicantumkan dan tidak ada juga tidak apa-apa. Di sini juga ada email, yaitu email zahwa.com. Setelah itu kita add, save and close. Kita lihat apakah sudah ada atau belum di customer. Di sini sudah ada Zahwa. Lalu sebelum kita menawarkan, kita harus mempunyai produk. Nah, di sini kita mempunyai 3 produk, yaitu Booking Fast, internet rumah, paket home. Misalnya Booking Fast, di sini ada produk Booking Fast, sales, tipe produknya service. Harga per paketnya yaitu 50.000. Di sini ada modalnya 10.000 dan paketnya 0%. Langsung saja mari kita membuat satu penawaran di modul sales ini. Kita mengklik new, lalu memasukkan customer yang tadi kita sudah bikin, yaitu Zahwa. Di sini akan otomatis muncul alamat sama invoice address-nya. Terus di sini ada payment. Di sini tergantung customer mau ketentuan pembayarannya kapan. Misalnya kita di 1 bulan, yaitu 30 hari. Si Zahwa ini akan membeli produk, misalnya sini sudah ada pilihannya Booking Fast, internet rumah, paket home. Kita ambil Booking Fast aja. Nah, di sini ada satu paket, yang satu paketnya itu dihargai, dibandroli 50.000, dan di sini totalnya 50.000. Jika si Zahwa ini mau beli lebih dari 1, maka tinggal diganti aja di sini, misalnya 5. Enter. Lalu di sini totalnya akan berubah otomatis. Yang 50 dikali 5 paket, yaitu 250. Kita enter. Nah, di sini statusnya belum ke sales order. Bagaimana caranya mengubah status menjadi sales order? Kita harus mengklik confirm. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi sales order dan kita mempunyai folder yang bernama
00011 yang beratas nama Zahwa sama alamatnya juga, dan membeli paket Bokinvest yaitu 5 paket, yang satu paketnya itu 50 dan jumlahnya 120. Di sini juga modul sales ada kaitannya dengan invoice. Nah, di sini ada create invoice. Ketika kita create, maka akan keluar seperti ini, yaitu di sini ada pembayaran tunai atau pembayaran DP, dan di sini ada pembayaran sisanya. Kita ambil dari pembayaran tunai, maksudnya lunas. Kita create ke draft, maka di sini akan masuk ke draft invoice. Lalu bagaimana caranya kita mempost si draft ini buat statusnya menjadi posted? Kita harus mengklik confirm. Lalu di sini akan muncul invoice nomor tadi, yang invoice Zahwa. Di sini ada Zahwa lengkap dengan alamatnya, addressnya, sama produk yang dibelinya, yaitu Bokinvest dengan 5 unit, total semuanya 250. Lalu kita pay di sini. Nah, di sini tergantung customer mau bayar bank atau mau bayar secara cash. Kita ambil contoh yaitu cash. Di sini ada jumlah pembelanjaannya yaitu 250. Di sini ada nomor invoice-nya sama payment date-nya. Kita create payment, lalu otomatis ini sudah terpayment ke invoice. Lalu selanjutnya yaitu metode selanjutnya yang akan dibawakan oleh Adimas. Saya akan menjelaskan aplikasi employee. Di mana itu employee itu yang berkaitan dengan data karyawan di PT PIP, yaitu ada di Mas Hidayat sebagai employees, Erik Apandi sebagai helpdesk, PT Patria Inti Persada sebagai ownernya, Solihatur Jana sebagai sales manager, Sahar sebagai teknisi, dan juga ini saya akan cara menambahkan data karyawan di PT PIP. Di sini Neus, ini cara menambahkannya yang bernama Nurmaya Nitasari. Sebagai job detailnya yaitu website, emailnya yaitu Nurmaya Nitasari @gmail.com. Di sini ada nomor teleponnya, kita isikan 0895330995. Dengan ini kalau ada mobil diisi nomor mobilnya, kalau tidak diabaikan saja. Dengan departemen yaitu sebagai administrator, job position-nya yaitu sebagai website. Lead manajernya yaitu Patria Inti Persada dan code-nya PT Patria Inti Persada. Dan juga ini ada resume. Resume ini terkait dengan job desk-nya.
Ini resumenya yaitu Nurmayanita Sari, titelnya. Dengan employee-nya di Masjidayat, title-nya yaitu internal. Ini sebagai contohnya aja dulu. Ini kasih activity-on. Dengan durasi itu Nurmayanita Sari dari tanggal 6 Januari 2025 dengan kontrak sampai kita ngambil sampai 31 Desember aja. Lalu save cross. Ini udah muncul sebagai Nurmayanita Sari sebagai internal. Ini resumenya sebagai internal certifications dengan nama Nurmayanita Sari. Ini durasi kontrak karyawan di PT Patria Inti Persada dari tanggal 6 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Dengan ini experience-nya Patria, dan juga ini kita nambahkan skill dari Nurmayanita Sari. Ini skill-nya kan ini ada bahasa dan juga ada soft skill. Soft skill itu kemampuan yang mau didaftarinya ke PT Patria Inti Persada. Ini sebagai misalnya rendership dengan ininya intermedia state. Dengan save, kita save dulu, lalu ini udah muncul di sini. Lalu ke sini, lalu balik lagi ke employee. Nah, tadi udah ngisi Nurmayanita Sari sebagai website. Ini udah muncul data karyawannya, kita masukkan datanya ke ini, ke list. Nah, ini misalnya Nurmayanita Sari. Nurmayanita Sari. Oh, ini. Ya udah, ini sebagai ini departemennya, administrasinya ada 6 karyawan di PT Inti Persada. Ini data karyawannya, semisalnya kita masukin yang ini, yang siapa yang tadi kita isikan sebagai aktivitinya kan belum ini, schedule. Oh, schedule-nya kita onboarding dulu. Kita ini isikan data yang masuk ke PT Inti Persada, schedule-nya. Udah masuk, ini today, hari sekarang. Kita setup IT material dulu, lalu ke training, lalu ke training, lalu masuk ke PT Patria. Ini data baru yang akan masuk ke PT Patria Persada. Ini kan tadi ini kan yang belum di ACC oleh ownernya. Yang ini udah kalau contoh gini udah di ACC oleh ownernya.
kita masukin. Nah, kita masuk ke ini, ke activity diagramnya ini sebagai gini. Lalu ini misalnya email kita masukin ini proposalnya kita masuk ke PT PIP misalnya. Schedule ini udah contoh yang hijau, ini kita tambahkan car-nya. Car itu nomor HP. Ini date stamp-nya kita ngambil ke 7, tanggal 7. Ini proposalnya kita samakan aja dari tadi, masuk ke PT PIP, save. Nah, udah gini. Lalu kita meeting wawancara kayak gitu. Open wawancara itu kita ngambil dari tanggal 8. Kita save. Nah, ini udah masuk, emailnya masuk tanggal 6, nomor HP-nya masuk tanggal 7, meeting itu kita wawancaranya tanggal 8, lalu ini to-do-nya kita diproses. Tanggal 6, upload dokumen. Lalu upload dokumen dulu, ini kita ngambil dari misalnya tanggal 9. Ini request itu yang diterimanya tanggal berapa? Yang diterimanya tanggal 10. Lalu gini. Ini udah yesterday. Oh, ini kita ngambil dari tanggal 9. Ini udah masuk semuanya. Dari misalnya ini data karyawan udah semuanya masuk. Ini yang baru diproses itu cuman 3 yang udah diproses oleh PT PIP, itu dinyatakan lulus. Yang employee-nya ya employee name, nama employee itu data karyawannya Dimas Hidayat, Erik Apandi, dan Nurmayani Tasari itu udah lulus di PT PIP dengan nomor HP
Dimas Hidayat 089510171 958 dengan email hidayatdimas462@gmail.com dengan activity setup IT material yesterday next activity deadline-nya dengan departemen administrator dengan job possession itu employees dengan di-ACC oleh manajer yaitu PT Patria Inti Persada dan Erik Apandi, dan juga ini Nurmayanita Sari yang udah di-ACC oleh manajer PT Patria Inti Persada. Ini yang belum di-ACC-nya Suryatul Jana, Sahar, sama Sahar. Sebagai yang ke satu sebagai teknisi, yang satu lagi sebagai administratornya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Kang Erik. Oke, selanjutnya ada menu helpdesk. Di sini ada my ticket sama high priority. Di sini ada misalkan high priority, di sini adalah menengah dan ada urgent yang level yang paling tinggi. Di sini ada customer core, di sini ada tiket, di sini ada new, itu tiket yang baru, ada in progress, ada solve, ada on hold sama cancel. Kalau misalkan misalkan tiket baru, di sini ada pemasangan baru, Steam, di sini ke teknisnya Sahal, customernya Lisa. Nanti di sini ada saat tim menuju visit ke rumah klien, di sini waktu berjalan. Dan dia kalau misalkan tim tersebut udah mulai pekerjaan, di sini tim melakukan melanjutkan in progress, di sini ada waktu pekerjaan. Terus kalau misalkan ada kendala saat melakukan pekerjaan, misalkan ada kendala hujan, di sini akan tiket tertahan. Dan selanjutnya kalau misalkan tiket udah selesai, nanti tim akan mencet dengan solve, tiket udah selesai. Di sini juga ada tiket cancel kalau misalkan klien tersebut membatalkan saat pemasangan. Terus selanjutnya ada list. Di sini ada new 1, in progress-nya ada 2, software nggak ada, on hold-nya ada 1. Terus di sini ada email yang masuk, seharusnya ada email yang klien membuat laporan ke email Patria, terus ada yang call ke NOC, terus ada meeting, to do, on upload sama itu. Selanjutnya ada total sehari yang dikerjakan oleh tim. Di sini Sahal ininya belum terkerjakan ada 1, in progress-nya nggak ada, on hold-nya ada 1, dan solve-nya ada 2. Di sini juga ada diagram yang new-nya ada 1, in progress-nya ada 2, sama on hold-nya ada 1. Oke. Di sini tiket yang udah terclose ada 2 tiket. Di tanggal 5 dan tanggal 6 ada 2 juga. Oke, mungkin segitu yang bisa dijelaskan tentang menu helpdesk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.